sehingga kita dapat memenangkan dari kompetisi poster publik seperti itu. Nah, di sini juga ada manfaatnya. Yang pertama itu bisa sebagai motivasi. Misalnya untuk masyarakat bisa memotivasi untuk makan makanan bergizi, rajin olahraga, dan lain-lain. Kemudian juga bisa sebagai peringatan untuk pengingat ya. Jadi untuk misalkan untuk masyarakat untuk berhenti merokok, kemudian berhenti meminum alkohol, dan juga lain-lain. Nah, kemudian bisa juga sebagai pencegahan dari berbagai macam penyakit. Nah, melalui poster itu kita dapat mengajak masyarakat untuk menghindari berbagai macam penyakit seperti obesitas, kemudian pencegahan stunting, dan pencegahan kanker, seperti itu. Ya, baik. Nah, jadi ini sekilas saja ya perbedaan dari poster publik dan poster ilmiah. Jadi poster publik itu berisi karya yang non ilmiah. Kemudian tampilannya itu lebih menarik daripada poster ilmiah. Kemudian berisi pesan informatif dan bersifat persuasif. Jadi intinya itu dalam poster publik itu kita menginginkan dalam poster itu mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan seperti itu. Misalkan mengajak masyarakat untuk berhenti merokok seperti itu. Nah, kemudian untuk yang poster ilmiah merupakan karya ilmiah, kemudian berisi laporan dari sebuah penelitian. Dan bahasa yang digunakan itu umumnya itu baku ya. Jadi terlihat berisi seperti laporan dari sebuah penelitian seperti itu. Nah, ya. Jadi terdapat beberapa aturan ya dalam membuat poster. Sebenarnya kalau aturan dalam poster itu kalau kita menginginkan untuk mengikuti lomba itu aturannya cukup berbeda-beda ya, yang diadakan oleh Universitas A, Universitas B, maupun yang diadakan oleh AMSA mungkin pada lomba tahun 2020, selanjutnya 2021 itu biasanya aturannya itu berbeda. Nah, mungkin aturan-aturan sederhana yang biasanya harus ada pada poster itu biasanya yang pertama adalah fokus pada kontennya. Jadi bukan hanya pada desain template-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu membuat poster namun kontennya saja, maksudnya isinya saja yang dibuat menarik, namun kita melupakan dari desain template-nya, biasanya itu kurang seimbang. Jadi yang bagus itu adalah yang konten dan desain template-nya seimbang. Jadi keduanya itu harus dipikirkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, seimbangkan banyak gambar dengan tulisan. Kemudian yang ketiga, gunakan warna huruf yang kontras dengan background. Nah, banyak kendala ya, misalkan teman-teman itu mungkin pernah membuat poster, namun warna apa sih yang cocok untuk tulisannya, kemudian warna apa sih yang cocok untuk background-nya. Nah, nanti akan saya jelaskan ya untuk pemilihannya seperti itu. Dan untuk yang keempat adalah gunakan huruf yang tampak untuk dibaca dari jarak 2 meter. Nah, ibaratkan ketika kita disuruh untuk membuat poster ya, dalam ketentuannya misalkan kita membuat poster dalam ukuran A2. Nah, berarti jadi tulisan yang kita pilih itu jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Jadi ibarat kita setelah mencetak poster itu kayak membayangkan gitu apakah terlihat dalam ukuran seperti ini. Kalau misalkan yang disuruh itu lebih kecil lagi A4, berarti tulisannya kita agak besarkan lagi. Pokoknya intinya itu menyesuaikan dari ketentuan yang ada pada posternya. Kemudian yang kelima, dari isi tulisan singkat, padat, dan jelas. Jadi nggak bertele-tele, pokoknya to the point apa maksud dari poster yang kita buat. Nah, yang terakhir ini yang cukup penting ya. Jadi kalau kita membuat poster itu harus orisinil buatan kita sendiri. Nah, kadang tuh banyak permasalahan di belakang tuh banyak yang menjiplak ya. Misalkan kita comot gambar dari Google, namun kita istilahnya itu nggak melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kayak cuma dijiplak kemudian dimasukin ke poster kita. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, intinya kalau buat poster itu harus eye-catching. Jadi dapat menarik dari masyarakat, kemudian kalau misalkan dalam lomba kita dapat menarik juri untuk melihat dari poster kita.
Karena nanti kalau misalkan dalam presentasi poster itu kan nggak cuma poster kita ya yang ada pada yang dilakukan presentasi. Jadi ada poster dari teman-teman lain. Nah, gimana caranya poster kita itu lebih menarik dari poster yang ada di sebelah-sebelahnya, seperti itu. Ya. Nah, kalau produksi ya, jadi ini sudah masuk ke tahapan production dari sebuah poster. Yang pertama tuh tantangan yang sering dihadapi itu adalah memilih tim yang solid. Nah, gimana sih cara kita memilih tim yang tepat ketika kita akan mengikuti lomba dalam kejuaraan poster? Nah, jangan misalkan kita memiliki ketentuan 3 orang untuk diikutkan pada lomba poster. Nah, jangan ketiga-tiganya adalah orang yang pemikir. Maksudnya orang yang pandai dalam menelaah dari sebuah masalah. Jadi harusnya kita berikan satu orang untuk orang yang pandai dalam editor dari sebuah poster. Itu. Jadi jangan ketiga-tiganya kita masukkan dalam pemikir. Jadi nanti hasilnya akan tidak efektif untuk kedepannya. Kemudian yang kedua adalah memahami peraturan dari kompetisi. Nah, kalau kompetisi kan tadi kan saya sudah jelaskan ya, kalau misalkan tiap universitas yang mengadakan lomba poster itu biasanya itu berbeda untuk peraturannya. Jadi misalkan pada tahun sekarang itu posternya itu dalam bentuk portrait atau berdiri. Nah, kadang tuh di tahun berikutnya itu kita disuruh membuat posternya itu malah jadi landscape seperti itu. Jadi dipahami betul untuk peraturannya, karena ketika kita sudah melewatkan poin-poin dari peraturan, jadi nanti susah untuk kita menjadi juara di kejuaraan poster seperti itu. Yang ketiga adalah menentukan dari sebuah ide ya. Jadi untuk menentukan sebuah ide itu kita memang harus bekerja sama ya antara anggota tim agar semua ide yang disampaikan oleh tiap anggota itu pokoknya itu bisa untuk menjadikan poster kita itu menjadi juara seperti itu. Nah, kemudian ya dari menentukan sebuah ide ya. Jadi mungkin saya buatkan ini ya kayak terminologi ada 3W dan 1H. Untuk what-nya dulu, apa konten yang ingin kita buat? Misalkan pada suatu lomba dengan tema pediatrik ya, mungkin tentang kesehatan anak itu. Kemudian apa sih yang ingin kita buat untuk kontennya seperti apa, untuk tema dalam skala kecilnya. Mungkin kita ingin membahas tentang asupan pada anak seperti itu. Kemudian mengapa kita membahas dari ide tersebut. Nah, apakah dari topiknya itu menarik untuk kita bahas. Nah, itu adalah menjadi sebuah pertanyaan ya ketika kita sudah menemukan dari idenya ya. Nah, kita kemudian beralih ke pertanyaan selanjutnya, mengapa kita membahas dari ide tersebut seperti itu. Nah, alangkah baiknya kita itu membuat ide ya yang relate dengan apa yang ada di kehidupan sekitar kita. Misalkan kita hidup di masyarakat yang banyak dari warganya itu menderita stunting. Nah, ketika kita sudah bisa mendalami apa itu stunting, kemudian dampaknya terhadap masyarakat, nah kita tentunya akan lebih mudah untuk membuat dari ide kita itu menjadi lebih baik. Nah, kemudian untuk punya itu siapa sih sasaran dari poster kita? Apakah dari masyarakat umum, apakah dari tenaga medis, ataukah seperti apa? Seperti itu. Nah, kemudian untuk how-nya bagaimana menarik audiens dengan poster yang kita buat. Nah, itu adalah PR yang dilakukan oleh satu tim untuk berdiskusi bersama. Nah, ya. Jadi untuk tahap production-nya sendiri, jadi yang pertama itu adalah membuat sketsa. Nah, kenapa di sini saya masukkan membuat sketsa terlebih dahulu? Karena tantangannya itu biasanya itu kalau kita kan
poster yang kita buat itu biasanya kalau yang dilombakan zaman now ya, itu biasanya kan berisi desain digital. Nah, kan sudah jarang ya kayak misalkan kita suruh bikin poster yang dengan melukis, kemudian mengirimkannya. Nah, sekarang kan lebih banyak yang menggunakan digital. Makanya kita perlu membuat sketsa terlebih dahulu. Gunanya ketika kita sudah mempunyai gambaran atau gambaran dari sebuah poster, kita akan mengkonversinya dalam bentuk digital itu tidak susah amat. Jadi itu menambah juga dari originalitas dari poster yang kita buat. Nah, setelah kita mengkonversi dalam desain digital ya, selanjutnya adalah mengevaluasi dari poster yang kita buat. Nah, kita pahami dulu kan tadi kan kita sudah paham ya peraturannya, misalkan A, B, C, D, E. Nah, ini apakah semuanya sudah terpenuhi atau tidak? Misalkan dari fontnya apakah sudah terpenuhi, kemudian dari ukuran dari template-nya apakah sudah terpenuhi, seperti itu. Nah, gampangnya ada yang namanya visuals, jadi visible. Jadi poster yang kita buat itu harus mudah dilihat. Mudah dilihat itu maksudnya itu jelas. Kalau misalkan kita ada poster ya, misalkan kita berjalan di tempat umum, ada poster, kemudian ada poster. Dari tampilannya saja itu kayak kurang menarik ya. Jadi kan kayak apa ya? Jadi kita menjadi acuh tak acuh ya pada posternya itu. Nah, yang kedua harus interesting, jadi harus menarik. Jadi kalau kita berjalan kemudian melihat poster, nah kita menarik. Jadi kan kita untuk membacanya juga akan kayak kepo, itu apa sih, poster apa sih? Pasti kita akan mendekat dan lalu membaca isi dari kontennya. Kemudian yang ketiga adalah terstruktur. Yang keempat adalah berguna dan informatif. Nah, informatif ini adalah yang menjadi PR kita untuk mengedukasi dari masyarakat umum. Yang kelima adalah teliti, kemudian yang keenam adalah mengikuti dari persyaratan, misalkan kalau mengikuti lomba ya berarti harus mengikuti dari persyaratan lombanya. Yang ketujuh adalah sederhana. Nah, untuk software editing ya, jadi teman-teman tuh sekarang tuh gak usah bingung ya. Jadi untuk software editing dalam poster itu sudah banyak, bisa menggunakan Adobe Illustrator, kemudian bisa pakai Adobe Photoshop. Kalau misalkan kalian sudah pernah belajar Corel, bisa pakai Corel. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan salah satu software yang namanya Canva ya. Jadi boleh sih menggunakan Canva. Ya, cuma perlu diperhatikan mengenai originalitasnya, karena kan Canva itu kan bisa kayak bisa download gambarnya ya, jadi bisa masukkan gambar dari Google kemudian dimasukkan seperti itu. Jadi nggak perlu sekarang itu nggak perlu bingung buat software editingnya. Yang penting kita itu harus tekun. Kalau misalkan kita belajar Adobe Illustrator, kita harus belajar step-stepnya sampai kita itu bisa membuat poster kita sendiri. Nah, ini merupakan contoh poster yang telah saya buat ya, yang ISMC 2020 di India. Nah, kalau judulnya, nah judul itu penting ya. Mungkin teman-teman pernah mengikuti lomba poster ya. Kayak judulnya kadang tuh aneh-aneh ya. Misalkan hidup sehat dengan kencur. Kencur merupakan singkatan apa gitu kan? Sama judul itu emang merupakan kayak ibaratnya itu pandangan pertama ya dalam sebuah poster. Kalau misalkan judulnya aja kayak kaku gitu, kurang menarik, itu biasanya si pembaca tuh kayak males gitu mau baca ke bawah-bawahnya. Jadi emang judul itu harus dibuat semenarik mungkin agar si pembaca itu mau melihat poster yang kita telah buat. Nah, kalau yang pendahuluan, nah kalau pendahuluan itu biasanya itu fokus pada latar belakang permasalahan. Nah, misalkan ini kan dalam poster ini kan gigitan ular ya, atau snake bite. Nah,
Mungkin dari masyarakat awam itu belum tahu snake bite itu apa, kemudian kayak penyebabnya itu bagaimana, bukan penyebab, jadi kayak apa sih yang meningkatkan resiko dari snake bite itu seperti apa. Nah, itu perlu ditampilkan di introduction. Nah, kemudian sumbernya ya. Jadi kalau kita membuat poster ya, sumber yang kita buat itu eh, memang harus terpercaya. Misalkan eh, sumber kalau Indonesia itu gampangnya dari Kemenkes. Nah, kalau misalkan dari internasional itu bisa menggunakan dari WHO. Nah, biasanya itu kalau rata-rata dari kejuaraan yang pernah saya ikuti itu sumbernya itu biasanya dari Kemenkes, kalau enggak dari WHO seperti itu. Dan pokoknya dari organisasi kesehatan di dunia. Nah, kemudian nih background ya. Nah, kalau backgroundnya itu menurut saya itu alangkah lebih baiknya kalau misalkan backgroundnya itu mendukung dari konten yang kita buat. Misalkan kan kita kan dalam poster ini kan contohnya itu membahas topik mengenai gigitan ular ya. Jadi kita mengebar dari tangan yang digigit sama ular. Jadi kayak mendukung lah dari poster, dari isi dari poster yang kita buat. Nah, kemudian epidemiologi ya. Jadi dari epidemiologi dulu, nah sama kita harus juga mencari sumber terpercaya ya. Jadi kalau pendahuluan dan epidemiologi itu pentingnya kita perlu mencantumkan dari sumbernya dari mana. Nah, kemudian langkah baiknya juga berisikan grafik, jadi berisikan gambar seperti itu. Jangan berisikan tulisan. Kemudian dari sini ya, dari down-nya itu gejala ya. Nah, itu sebenarnya nggak harus gejala ya. Jadi bisa pokoknya intinya yang penting yang perlu dibahas itu apa. Misalkan ini jangan melakukan apa seperti itu. Atau bisa juga misalkan kalau kita bikin poster mengenai leptospirosis dari gejalanya itu seperti apa aja gitu. Kemudian yang tak kalah penting adalah dari penyelesaiannya. Nah, sama biasanya kalau penyelesaian tuh dalam poster publik itu adalah topik inti ya dari posternya. Misalkan avoid cobra and do 3R. Nah, nanti 3R-nya ada ini merupakan highlight ya. Di highlight dari posternya seperti itu. Jadi kayak yang perlu diperbesar dari poster adalah dari penyelesaiannya. Nah, buat teman-teman tuh yang bingung gimana sih caranya itu kalau misalkan pembaca itu enaknya kalau baca poster itu urutannya dari mana ke mana. Nah, ini ada yang dinamakan dengan iFlow atau visual flow. Nah, jadi ini berfungsi untuk mempermudahkan halayak sasaran memahami dari poster, ini maaf ya, poster publik, maka tata layoutnya poster harus mengikuti alur baca atau iFlow. Nah, seringkali itu hambatannya itu pada poster yang kita buat itu salah mengikuti dari iFlow. Jadi si pembaca itu bingung ini urutannya ini dari mana ke mana ya. Jadi kita bisa menggunakan panduan ini. Jadi bisa dari kanan dulu, kemudian ke bawah, kemudian dari kiri dulu, kemudian ke bawah, kemudian dari kiri lagi. Atau bisa dari atas ke bawah dulu, kemudian beralih ke yang sebelah kanan, kemudian dari atas ke bawah lagi, atau bisa memutar seperti ini. Nah, ini contoh poster lagi. Jadi untuk flow-nya jadi sama. Jadi biar kita tidak membingungkan dari si pembaca, kita membuat dari flow-nya. Nah, sama. Jadi perlu kita memikirkan ya tentang iFlow ini dan sama. Nah ini kan salah satu poster yang telah saya buat ya. Jadi sama kalau misalkan kita membuat kan leptospirosis. Jadi kan leptospirosis itu penularannya kan biasanya dari cairan dari hewan pengerat ya, kayak pipisnya seperti itu. Nah sama kita backgroundnya itu kayak memberikan dukungan dalam poster yang kita buat. Jadi misalkan kita
memberikan ilustrasi seperti ada banjir, kemudian ada pipisnya dari tikusnya ini yang mengalir pada banjir, kemudian ada orang berenang, nanti akan tertular dari leptospirosis, seperti itu. Sama ini juga flow-nya dari kanan, kemudian ke bawah, kemudian ke kanan lagi. Nah, kalau di kompetisi poster publik itu, jadi ada yang dinamakan dengan ini ya, lomba, biasanya kan lomba juara favorit, kemudian pokoknya pokoknya ada persyaratan biar poster yang kita buat itu bisa lolos ke babak final. Dengan caranya itu dengan mempromosikan di berbagai media sosial. Nah, kalau misalkan kita aktif di Instagram, bisa menggunakan Instagram atau WhatsApp atau Line atau TikTok. Nah, kalau saran saya dari saya, kalau misalkan kalian mengikuti lomba poster, nah kalau promosinya itu jangan dari kalian sendiri. Jadi kalian minta dari teman-teman kalian untuk mempromosikan poster yang telah dibuat. Kenapa kalau misalkan kalian sendiri itu yang mempromosikan, nanti itu kayak energinya terkuras habis gitu loh. Jadi mending kita kayak meminta bantuan dari teman-teman kita, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada di tahap presentasi ya. Nah, kalau dari kan kalau poster, kalau lomba poster publik itu biasanya tuh nggak berhenti sampai kita membuat poster. Nanti itu ada juga, nanti ada kalanya juga itu poster yang kita buat itu nanti diminta untuk presentasi di hadapan juri ataupun presentasi di hadapan teman-teman kita. Nah, hal pertama yang dilakukan adalah membuat bahan dari presentasinya. Kemudian berlatih bersama rekan satu tim. Nah, berlatih ini merupakan kunci dari keberhasilan presentasi yang kita presentasikan kepada juri. Semakin kita sering berlatih, nanti pokoknya itu semakin lancar ya untuk presentasinya kepada para juri. Kemudian yang ketiga itu menggali kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh tim juri. Nah, biasanya tuh kan nanti akan ada tanya jawab ya. Jadi misalkan kita poster kita yang telah dibuat itu membahas tentang gigitan ular. Nah, kita itu cari sampai dalam-dalamnya tentang gigitan ular. Soalnya kadang tuh yang ditanyakan tuh kayak apa ya, kayak jauh dari materi yang kita bahas. Jadi kita itu perlu menggali kemungkinan pertanyaan yang ditanyakan oleh juri, supaya nanti kalau misalkan kita dapat menjawab dengan baik, nanti itu mendapat nilai plus dari jurinya itu sendiri. Nah, ini bedanya kompetisi poster yang diadakan oleh AMSA Indonesia sama kompetisi poster yang diadakan oleh umum. Ini berdasarkan pengalaman yang saya pernah alami. Nah, kalau misalkan dari kompetisi poster yang ada di AMSA Indonesia itu biasanya presentasinya itu lebih formal. Jadi kayak misalkan apa ya, menjelaskan dari kenapa sih kamu mengangkat poster ini dan lain-lain. Nah, kalau tampilannya juga menggunakan jas rapi dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau kompetisi poster umum biasanya tuh presentasinya tuh out of the box. Jadi misalkan ada yang orang itu bisa berdrama ataupun bisa bermain alat musik kayak biola dan lain-lain, itu biasanya itu ditampilkan dalam saat presentasi. Jadi intinya tuh adu kreativitas saat presentasi, karena presentasi itu bisa 60% ya penilaiannya daripada poster yang kita buat. Jadi presentasinya 60%, kemudian posternya 40%. Nah, itu biasa terjadi pada kompetisi poster publik seperti itu. Nah, jadi singkat saja ya untuk penjelasan poster. Jadi termometer kesuksesan hanyalah kecemburuan dari ketidakpuasan. Ini menurut pelukis terkenal dari Spanyol ya. Nah, kemudian jangan cepat berpuas diri karena banyak potensi dalam diri kita yang harus digali. Nah, kalau kita udah setidaknya pernah terjun walaupun awalnya tuh gak langsung menang ya dalam poster publik tuh, jangan cepat berputus asa karena biasanya nanti biasanya kita akan belajar dari pengalaman. Kenapa sih
kita bisa kalah di kompetisi sebelumnya. Dan kita pelajari apa kekurangan dari tim kita, sehingga nanti suatu saat ketika sudah pada waktunya kita bisa menangkan kompetisi dari poster publik seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Dendi atas materinya yang sangat bermanfaat. Nah, wah, jadi banyak belajar hal baru ya dari Kakak. Dan pastinya nih, para peserta itu juga sudah banyak yang ingin bertanya nih, Kak. Nah, kalau begitu, akan saya bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi minta tolong Kakak bisa di-share pertanyaannya. Bisa next. Nah ini Kak, ada pertanyaan pertama dari Anonymous nih. Terima kasih Kak Dendi atas ilmunya. Apakah ada saran untuk orang yang baru memulai untuk membuat public poster? Ya, baik. Terima kasih. Jadi saran saya untuk yang pertama kali mencoba untuk membuat poster publik ya. Jadi kalian itu harus learning by doing. Jadi jangan kita kayak cari gimana sih cara membuat poster publik itu di Google, kayak aturannya seperti apa. Nah, kalau kita telah melakukan ya, misalkan kita udah berani mencoba untuk membuat poster publik tuh, nanti belajarnya itu sambil ngerjain gitu. Nah, kalau kita belajarnya itu sambil ngerjain, itu kita lebih paham gimana sih nanti kuncinya untuk bikin poster publik itu yang benar itu seperti apa. Jadi kayak lebih berani dulu untuk bikin poster, dan nanti kalau belajarnya itu sambil mengikuti dari alur kita gitu. Kalau kita terus-terusan berani buat poster, nanti kita itu kayak lebih gampang lah bikin poster-poster selanjutnya. Karena menurut saya itu ketika saya bikin poster publik tuh awalnya tuh kayak susah banget gitu. Nah, kalau udah kita udah bikin yang pertama itu nanti biasanya ketagihan di belakang, kayak pengen ikut lomba poster lagi kayak gitu sampai menang berkali-kali gitu. Ya, terima kasih nih Kak atas jawabannya. Jadi yang penting harus dicoba dulu ya Kak. Mau melangkah dulu gitu ya. Terus kalau misalnya kalah, nggak apa, dicoba lagi. Gitu Ya, kan betul. Kak. Ya, baik Kak. Terus lanjut, bisa next. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini selamat siang Kak Dendi, izin bertanya. Aku pernah bikin public poster nih, tapi kata jurinya gambarku kurang cocok. Kira-kira mencari gambar yang cocok tuh di mana? Dan apa ada contoh public poster yang baik seperti website atau mencari contoh seperti itu? Terima kasih Kak Dendi, sehat selalu. Ya, baik ya. Ini bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, mencari gambar itu nggak susah-susah nggak susah-susah amat sih sebenarnya. Ada sih yang website tuh yang sering kayak memberikan gambar itu secara gratis, namanya Freepik ya. Mungkin nanti akan saya tuliskan. Nah, tapi hambatannya adalah karena pada saat kita membuat poster ya, apalagi diikutkan dalam kompetisi itu, harusnya itu karya yang kita buat adalah 100% eh, dari yang kita buat. Misalkan kita gambar animasi orang pun harus kita gambar dulu di sketsa. Gimana sih gambar orang itu agar proporsional itu seperti apa. Nah, jangan kita langsung comot, kemudian langsung kita masukkan ke poster yang kita buat. Nah, kalau yang saya sering lakukan itu biasanya tuh kan ada tuh kayak misalkan contohnya aja ya, kita pengen masukin Mickey Mouse ya dalam poster kita. Nah, kita ubah tuh telinganya atau enggak dalam matanya, atau enggak dari warnanya, warna rambutnya atau bagaimana. Nah, kita ubah sedikit agar nanti gambar yang atau animasi yang kita buat itu enggak 100% sama yang ada pada Google seperti itu. Jadi juri juga bisa mempertimbangkan dari hasil poster yang kita buat. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Kak Dendi. Jadi diusahakan gambar-gambarnya tetap dari kita sendiri ya, meskipun kita mencari ide itu tetap harus dari kita sendiri. Iya, benar. Gitu. Terima kasih Kak. Bisa next ke pertanyaan selanjutnya.
Selamat siang Kak Dendi, izin bertanya. Untuk pembuatan poster, gimana ya cara mencari ide untuk membuat tagline atau singkatan yang menarik untuk lomba public poster? Terima kasih banyak Kak. Ya, ya baik. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi untuk bikin tagline itu ya itu emang harus dirembukin ya dalam satu tim tuh. Soalnya tuh kadang semakin aneh tagline yang kita buat tuh justru bikin menang gitu dalam posternya. Memang bikin tagline itu kayak ibaratnya itu kunci utama ya dalam pembuatan poster. Misalkan seperti tadi cegah leptospirosis dengan apa gitu kan, emang kan umumnya kan kayak gitu ya kalau bikin poster. Nah itu kayak penting sih kayak dirembukin sama sama anggota satu tim seperti itu. Jadi mungkin mereka itu punya inspirasi, misalkan dengan kata-kata medis, namun itu bisa diartikan panjang seperti itu. Jadi ya agak susah-susah gampang. Intinya itu harus komunikasi dalam satu tim, biar itu tagline-nya itu bisa menarik untuk juri maupun dari yang melihat dari posternya. Ya, terima kasih Kak. Jadi yang penting komunikasi ya Kak. Jadi harus dirembukin satu tim, terus dipikirkan ide-idenya. Nah, untuk kata-katanya sendiri harus mudah dipahami juga sama masyarakat tentunya. Ya. Baik, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, halo Kak Dendi, selamat siang. Mohon izin bertanya. Bila kita belum bisa membuat gambar-gambar seperti animasi begitu, apa bisa kita menggunakan yang sudah tersedia di internet? Atau ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan ya? Terima kasih Kak Dendi. Nah ini untuk pertanyaan sama ya seperti yang pertanyaan kedua. Intinya tuh kan mungkin kita sudah pernah mengenal istilah ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi nggak semua gambar yang telah, misalkan kita telah kayak pernah ngeliat wajah ini ya, itu nggak semuanya dia itu originalitas dari si pembuat. Jadi mungkin dia pernah punya ide, kemudian dia rubah sedikit-sedikit sampai punya gambar yang bagus. Intinya kayak kita itu juga bisa mencoba buat gambar animasi seperti itu. Intinya tuh harus dimodifikasi lah sedikit, jangan sampai kita naruh seutuhnya dari animasi itu kemudian ditaruh di poster, nanti takutnya malah didiskualifikasi ya dari kompetisi yang kita ikuti, seperti itu. Ya Kak, benar ya Kak. Jadi harus yang penting adalah sedikit-sedikit dimodifikasi dari gambar internet seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Terus apa ada pertanyaan selanjutnya? Untuk pertanyaan kelima, apakah ada perbedaan cara penyusunan antara poster publik dan poster ilmiah? Ya. Kalau penyusunannya itu cukup berbeda ya. Jadi kalau poster publik itu biasanya isinya itu cuma pendahuluan, kemudian gejala, epidemiologi, dan penyelesaian. Nah kalau misalkan poster ilmiah itu kayak berisi metode penelitian atau hasil penelitian atau kesimpulan, saran dan ya pokoknya saran dan itu ya. Jadi untuk penyusunannya itu cukup berbeda. Nah, kalau dari penglihatan, kita kan tadi kan sudah belajar mengenai yang iFlow ya. Jadi kita terapkan dari iFlow-nya. Kalau misalkan kita bikin poster yang tidak membingungkan dari si pembaca, ya harus mengikuti alurnya. Misalkan dari atas ke bawah dulu, kemudian ke kanan, atau dari bawah ke atas, atau memutar seperti itu. Nah, intinya itu harus mengikuti iFlow. Untuk isinya itu cukup berbeda dari poster publik dan poster ilmiah. Nah, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Jadi sebenarnya kalau perbedaan dari poster publik sama poster ilmiah itu, kalau poster ilmiah itu lebih kompleks gitu kan Kak. Jadi kayak ada metodologinya, result, discussion, nah, dan lain-lain. Nah, untuk penyusunannya itu ya tadi yang sebisa mungkin disesuaikan dengan iFlow-nya. Jadi dari atas ke bawah, kiri ke kanan, seperti itu. Terima kasih Kak. Selanjutnya, apa ada pertanyaan? Oh ini dari Gabriel nih Kak. Kak izin bertanya,
bagaimana cara mengemas penjelasan dan definisi yang agak panjang dalam bentuk ilustrasi agar menarik dan tidak monoton. Ini maksudnya dikonversi ke dalam animasi atau cara memilih kata-kata itu yang biar tidak terlalu panjang. Jadi, sebentar ya. Izin menambahkan, Kak, mungkin kayak cara mengkonversi ke kata yang lebih pendek sekaligus kasih ilustrasinya juga gitu, Kak. Soalnya kan kadang bingung kalau misalkan terlalu panjang gitu penjelasannya. Ya, jadi ya kalau misalkan kita bikin poster tuh semakin sedikit kata yang kita gunakan itu semakin menarik dari poster kita. Kalau poster publik itu komposisi dari animasi sama tulisannya itu kayak kurang lebih seimbang ya. Jadi kayak banyak animasinya juga, kemudian banyak tulisannya juga, tapi jangan terlalu banyak. Intinya itu seimbang. Kan kalau misalkan kita isi dengan animasi, otomatis kan dari tulisannya juga berkurang. Nah, tulisan yang baik itu dalam poster publik adalah yang ringkas, kemudian padat dan jelas. Nah, jelas sendiri itu maksudnya menggambarkan dari isi dari poster kita. Jadi jangan terlalu bertele-tele. Misalkan kita ingin memberikan definisinya saja, atau definisinya saja itu cukup 1-2 kalimat saja. Jadi jangan sampai lebih dari 5 kalimat. Nah, nanti jatuhnya itu mirip seperti poster ilmiah seperti itu. Jadi kayak kurang menarik. Kan kalau misalkan pembaca itu lebih suka lihat gambar ya daripada tulisannya. Umumnya seperti itu. Nah, kalau ilustrasi intinya tuh ilustrasi yang kita masukin tuh harus menggambarkan dari poster yang kita buat. Jadi kalau kita kalau kita itu pengen buat poster tentang stunting ya, jadi kasih gambar anak-anak atau seperti apa, seperti itu. Mungkin seperti itu atau kurang menjawab ya. Bagaimana Gabriel, apa sudah cukup jelas? Terima kasih banyak, Kak Dandi, cukup menjawab banget. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Dandi atas jawabannya. Jadi intinya harus yang singkat ya, agar masyarakat atau nanti yang melihat itu juga semakin tertarik akan posternya. Terus ilustrasinya juga disesuaikan dengan isi dari posternya tersebut. Ya. Terima kasih Kak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan ke-7, selamat siang Kak Dendi. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah disampaikan. Sebelumnya, izin bertanya Kak, seringkali kita menulis atau mengikuti lomba public poster merasa kesulitan nih Kak dalam pembuatan judul. Jadi, apakah ada tips untuk membuat judul yang singkat, menarik, tapi mencakup seluruh materi? Terima kasih Kak. Nah, kalau buat judul itu sebenarnya saya sendiri itu cukup susah ya kalau memilih judul yang baik atau enggak itu seperti apa. Nah, biasanya saya itu rembukin dengan anggota satu tim. Jadi kadang tuh kalau judul ya, jadi biasanya kan kalau misalkan saya jadi ketua tim, saya minta dari anggota saya, misalkan 2 anggota saya untuk membuat setidaknya tiap anggota itu satu judul yang kira-kira bisa menggambarkan dari poster yang kita buat. Nah, misalkan si A membuat cegah stunting dengan bayam, atau bayam itu kan biasanya kan berisi singkatan ya, kayak apa gitu. Kemudian yang kedua itu bisa cegah stunting dengan pisang atau apa. Nah, seperti itu. Jadi nanti tugasnya ketua tim itu adalah memilih mana yang kira-kira bisa menggambarkan dari poster ya, isi poster yang kita buat. Nah, maka dari itu tuh cukup sulit sebenarnya kalau bikin apa namanya, bikin tagline yang menarik. Jadi kayak menjadi PR bersama lah. Intinya bikin judul itu semenarik mungkin. Pokoknya se-out of the box mungkin. Karena itu judul biasanya tuh kayak menjadi pandangan pertama ya. Kalau misalkan juri kita itu melihat tuh kayak pandangan pertama, nanti gambaran isi posternya itu baru belakangan, seperti itu. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, jadi ini sama seperti tagline tadi ya, jadi harus dirembukin satu tim, kerja sama tim, terus juga
sebisa mungkin judulnya itu juga out of the box, terus juga mengandung tagline atau singkatan dari isi penyelesaiannya itu. Jadi terima kasih Kak. Untuk selanjutnya, Ya, sama-sama. ini Kak, ada dari Sofi. Selamat siang Kak Dendi, saya izin untuk bertanya. Jika saya mengambil gambar dari Google atau Pinterest atau semacamnya, tapi nantinya saya edit terlebih dahulu di Photoshop, seperti saya pilih beberapa bagian saja untuk saya masukkan di poster saya, atau saya beri stroke dan sebagainya. Apakah karya saya masih termasuk orisinal atau tidak dan tidak melanggar hak cipta? Ya, sebenarnya mirip ya pertanyaannya sama yang tadi. Nah, kalau misalkan ditambah stroke saja ya, kalau menurut saya itu masih mirip ya dengan animasi yang dibuat oleh orang sesungguhnya. Jadi jangan terlalu simpel kalau misalkan kita mau ATM. Jadi sekalian aja 50% kita ATM misalkan. Orangnya kita pengen masukin Mickey Mouse ya, misalkan Mickey Mouse-nya itu nggak pakai topi, kita tambahin topi, itu kan kayak udah berbeda. Atau kan udah pakai topi ya Mickey Mouse-nya, kita ganti dari matanya, bentuk matanya itu kita buat lonjong, atau kita kasih kacamata dari matanya. Jadi kalau kalau originalitas atau enggak ya itu bergantung dari kita sendiri. Kita melihatnya itu masih mirip atau enggak. Kalau kita yakin itu sudah enggak mirip, berarti karya yang kita buat itu termasuk aman buat kita masukkan. Karena kalau kita sudah enggak yakin ini kayaknya masih mirip sama Mickey Mouse deh. Padahal kan aku pengennya itu enggak mirip gitu. Nah, berarti perlu dipikirkan lagi yang perlu diubah itu apa, seperti itu. Ya pokoknya tergantung dari kita sendiri itu yakin atau enggak kalau gambar dari itu melanggar hak cipta atau tidak. Jadi begitu ya Kak Dendi. Jadi kalau mau modifikasi ya sekalianlah modifikasinya yang banyak. Kalau bisa ya di atas 50% dimodifikasi. Terus kita juga pikir-pikir kira-kira ini masih melanggar hak cipta nggak ya dari pembuat aslinya. Seperti itu. Terima kasih Kak. Ya. Untuk Oke. selanjutnya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Salsabila. Kak, dari awal saya masuk AMSA, saya tertarik sekali untuk mencoba membuat public poster. Tetapi saya tidak pandai dalam hal editing. Kira-kira menurut Kakak, dari ketiga aplikasi yang ada di PPT, mana yang paling mudah untuk pemula seperti saya? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, ini ada dua pertanyaan yang menurut saya. Nah, jadi yang pertama, saya tidak pandai dalam hal editing. Nah, kalau tidak pandai dalam hal editing, tapi punya kemauan untuk mengikuti lomba poster, kita bisa memilih tim yang sekiranya salah satu itu ada yang pandai dalam editing. Seperti yang saya bilang tadi, komposisi dari anggota tim itu penting ya untuk keberlanjutan dari poster yang akan kita buat. Efektivitas dan tidak efektifnya dalam tim itu ditentukan dari komposisi dari timnya. Jadi ada dua pemikir dan satu yang pandai dalam editing. Nah, kalau menurut saya yang dari ketiga aplikasi ya. Nah, kalau ketiga software itu kan yang sering digunakan ya. Jadi sebenarnya kalau Adobe Photoshop itu sendiri itu bukan merupakan software yang membuat ilustrasi gambar. Jadi Adobe Photoshop itu sebenarnya cocok untuk kayak misalkan kita habis menjepret gambar ya, menggunakan kamera kemudian kita edit, pengen menambah kayak ada efek meteor dan lain-lain, itu biasanya menggunakan Adobe Photoshop. Sedangkan software editing yang pas dari Adobe itu adalah Adobe Illustrator, karena ketika kita membandingkan keduanya ya, kalau kita bikin banner ya, kalau misalkan bikin banner itu ukurannya itu 10 meter, kan itu ukurannya udah gede ya. Nah, kalau kita ngeditnya itu pakai Adobe Photoshop itu pasti kayak device kita itu kayak udah lemot banget, soalnya memang Adobe Photoshop itu bukan digunakan untuk software editing buat kayak misalkan bikin banner, bikin poster dan lain-lain. Nah, kalau yang benar itu menggunakan Adobe Illustrator. Nah, saran saya kalau misalkan kalian pengguna Adobe ya, kalau saya sendiri lebih suka Adobe ya, karena dia itu kompatibel buat semua editing, kayak editing video dan lain-lain.
Kalau Corel, mungkin kalau yang suka Corel bisa dilanjutkan untuk Corelnya. Nah, kalau Adobe Illustrator, jadi kalau saran saya itu kalau kalian udah bikin poster dengan Adobe Photoshop, nah kalian perlu belajar menggunakan Adobe Illustrator karena Adobe Illustrator tuh adalah software sesungguhnya ya buat bikin poster. Kalau pakai Adobe Photoshop, takutnya nanti malah kalau kita disuruh bikin kayak banner yang gede itu malah berat pada device-nya gitu. Jadi perlu belajar Adobe Illustrator. Jadi menurut saya dari ketiga aplikasi yang paling kompatibel buat mengedit poster publik adalah yang Adobe Illustrator. Seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi merasa kurang percaya diri, nggak bisa editing, itu berarti cari temen yang bisa editing gitu kan dalam satu tim. Terus kalau misalnya memang dari ketiga aplikasi yang tadi, itu sebenarnya sesuai dengan preferensi masing-masing. Nah, kan tetapi kalau yang paling menunjang yaitu Adobe Illustrator. Karena untuk yang ilustrasinya, gambar-gambarnya, seperti itu ya, Kak. Iya, benar. Terima kasih, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa ada pertanyaan lagi dari? Oh, ini masih ada pertanyaan nih, Kak. Jadi ada dari Steffi, Kak izin bertanya, apa saya boleh tahu Kakak belajar editing untuk poster dari mana saja ya, Kak? Apakah lebih banyak belajar sendiri atau mengikuti workshop mengenai public poster? Ya, ya terima kasih ya, bagus pertanyaannya. Nah, jadi saya tuh belum pernah kayak mengikuti, udah pernah sih dulu tuh udah pernah mengikuti kelas Corel Draw ya. Nah, cuma datang sekali, kemudian nggak pernah datang untuk kelasnya. Jadi kayak eman-eman uangnya udah dibuat bayar 1 bulan, tapi nggak pernah datang. Jadi saya belajar poster itu murni karena learning by doing. Jadi selama saya sekolah dulu itu lebih suka kayak dikasih tugas sama guru saya itu buat bikin poster, bikin banner atau dan lain-lain. Nah, sehingga ketika saya telah menjadi mahasiswa, ilmu yang telah saya dapatkan waktu SMA dulu tuh berguna gitu. Padahal kan nggak pernah ikut bimbel kayak editing dan lain-lain. Nah, mungkin kalau referensi itu bisa cari di YouTube karena di YouTube tuh udah banyak ya kalau kayak misalkan cara gimana sih cara bikin vektor dan lain-lain kan biasanya tuh banyak ya orang yang ngedit tuh bikin vektor ya kalau apalagi poster kayak misalkan tadi kan di mana tuh di PPT saya tuh yang paling awal kan ada kayak gambar dari Universitas Hang Tua ya, jadi itu kan bikinnya pakai vektor seperti itu. Nanti tuh ada kok di YouTube kalau pengen belajar. Jadi intinya kalian tuh bisa menggunakan referensi dari berbagai macam, bisa dari buku, YouTube, ataupun dari Google seperti itu. Ya, terima kasih, Kak. Ya, tadi saya juga lihat PPT-nya ada Universitas Hang Tuanya bagus sih, Kak. Terus, jadi kalau misalnya untuk belajarnya, lebih belajar sendiri ya, Kak, atau tidak belajar dari YouTube, gitu ya, dan sebagainya. Itu. Terima kasih, Kak. Terus untuk selanjutnya, apa masih ada pertanyaan? Oh, ini ternyata pertanyaannya sudah habis nih, Kak. Dan teman-teman mungkin masih ada yang ingin raise hand atau memberikan pertanyaan. Nah, rasanya ini sudah nggak ada nih, Kak. Tapi kita masih punya banyak waktu kan, Kak. Nah, jadi ini saya ingin tanya-tanya nih, Kak, tentang pengalaman Kakak selama mengikuti lomba-lomba public poster. Mulai dari yang dulunya mungkin pertama kali ikut, sampai sekarang sudah memenangkan banyak sekali perlombaan. Seperti itu, Kak. Mungkin saya kasih tips ya. Jadi kalau kalian tuh pengen menang lomba poster ya kalian tuh udah benar ikut AMSA tuh. Karena kalau saya lihat ya kan di AMSA sendiri itu kalau kita ikut lomba poster tuh pesertanya itu tidak terlalu banyak seperti pada kompetisi poster umum. Nah, kalau misalkan di kompetisi poster yang diadakan kayak Universitas A atau universitas lain tuh pesertanya itu bisa sampai 50 gitu dalam satu kompetisi. Sedangkan kalau di AMSA itu berpeluang untuk menangnya itu bisa 70% ya saya katakan karena
yang saya ikuti selama kejuaraan poster di AMSA itu belum pernah tidak mendapatkan juara. Jadi keseluruhan itu pernah mendapatkan juara. Nah, kalau yang di umum saya pernah tidak mendapatkan juara seperti itu. Jadi kayak change-nya itu lebih gede gitu loh kalau kalian ikut AMSA. Jadi jangan pernah takut kalau kalian tuh pengen, apalagi kalau kayak pengen juara ya. Jadi jangan pernah takut buat ikut poster publik. Iya, bener banget sih ya, Kak. Di AMSA itu banyak banget lomba-lombanya, banyak peluangnya, terus juga diajarin lagi, banyak yang dukung gitu kan, Kak. Iya, ya, Iya benar. sih, Kak, bener. Jadi buat teman-teman nih ya, jangan lupa buat cobalah paling enggak sekali belajar, terus pasti nanti ketagihan ya kan, Kak? Iya, Pasti ketagihan lah, pasti ikut terus gitu. iya, pasti ntar kalian tuh pengen ikut terus-terusan gitu sampai kalian tuh kapan ya aku berhenti buat ikut poster publik gitu. Baru nanti di akhir kayak ternyata CV-ku udah banyak banget gitu yang berhubungan dengan poster publik. Kayak gak kerasa gitu. Iya, jadi lumayan nih nambah di CV gitu kan. Nambah. Oh ya Kak, itu tadi juga saya lihat di CV-nya Kakak itu ada yang videografi ya Kak. Itu gimana Kak? Dari public poster, terus lama-lama ke videografi. Ya. Jadi sama ya, kalau videografi tuh saya juga belajar otodidak ya. Jadi learning by doing. Jadi dulu waktu SMA kan sering kayak misalkan diajak proyek bikin video profil dan lain-lain. Nah, ilmu yang saya dapatkan waktu SMA dulu saya terapkan juga pada perkuliahan. Jadi kalau misalkan saya lagi capek nih, aduh kok ngedit poster mulu gitu, pengen deh sekali-kali ikut lomba video. Tahunya ketika saya mencoba buat videografi itu sama kesempatannya tuh juga lebih gede ya menurut saya, karena istilah yang mungkin bukannya saya ingin merendahkan untuk yang mahasiswa kedokteran ya, karena mahasiswa kedokteran tuh nggak banyak yang pinter, yang jago dalam editing gitu. Jadi kalau kalian bisa berambisi buat jago dalam editing video maupun poster, kalian tuh kesempatan buat menangnya tuh bakal lebih besar gitu. Apalagi dibandingkan sama lomba kayak ilmiah seperti misalkan white paper, mungkin poster ilmiah tuh menurut saya tuh lebih susah karena banyak banyak mahasiswa kedokteran itu yang jago dalam materi dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau kalian pengen menang lomba, setidaknya coba poster publik maupun videografi itu juga chance-nya tuh besar buat kalian bisa menang gitu. Baik, jadi ini terutama bagi teman-teman nih ya, yang bisa PDD, yang biasanya dikerjanya jadi Nah, desain-desain kan, buat video. Nah, itu ya, sekali-sekali coba buat ke public poster. Ya kan, kalau misalnya kurang dalam materi, berarti cari teman yang bisa materi gitu nah, kan, biar saling melengkapi. Itu benar. ya, Kak. Bukannya memanfaatkan, tapi kan namanya satu tim kan memang harus berusaha bareng gitu. Ya, benar banget nih. Terus nih Kak, tadi itu saya juga lihat di PPT-nya Kakak itu warnanya tuh kayak bagus-bagus gitu kan. Kayak color palette-nya tuh benar-benar menarik mata lah. Itu Ya. kira-kira di mana ya Kak? Ada nggak kayak website atau apa gitu yang bisa ngasih ide-ide tentang color palette gitu? Nah, sebenarnya tuh kalau color palette tuh kalian udah cari di Google itu udah ada, kayak mengecek color palette, kemudian pilih gambar tuh ada. Kemudian di Instagram tuh juga ada kayak namanya tuh colorpalette.cinema. Nah, di situ tuh tapi lebih kayak ke pembuatan film sih. Kayak misalkan kalian tuh bikin video tapi bingung mau kayak color grading seperti apa. Nah, di situ tuh juga ada. Karena menurut saya tuh color palette tuh bisa diterapin di poster maupun video seperti itu. Karena komposisi kan penting ya, komposisi warna itu dalam desain maupun di desain video atau desain poster itu bisa lah mencari referensi di Google maupun di Instagram. Oh, jadi begitu ya. Terima kasih banyak nih Kak atas tambahan ilmunya nih berarti. Oh ya, ini juga sebenarnya ada yang bertanya nih Kak dari teman saya. Ini Iya. lomba yang paling berkesan bagi Kakak itu apa? Selama ikut lomba AMSA atau lomba yang lain gitu. Ada nggak? Ya. Lomba yang paling berkesan tuh lomba yang ISMC 2020 ya, yang di India itu. Karena
jujur itu pertama kali saya itu mewakili kayak setidaknya kayak mewakili Indonesia lah dalam tanda kutip buat presentasi di luar negeri. Kayak kapan lagi gitu loh kita itu bisa kayak mengharumkan nama Indonesia walaupun akhirnya nggak menang juga gitu. Yang penting kita udah berani mencoba. Nah, karena di situ tuh kayak memberikan saya banyak referensi ya. Jadi kayak misalkan poster yang diadakan oleh AMSA Indonesia sama poster yang diadakan sama AMSA-AMSA yang di luar negeri itu berbeda kayak ketentuannya. Nah, kalau misalkan di poster di AMSA Indonesia itu kan kayak misalkan ada kayak singkatan yang unik, kemudian ada pendahuluan dan gambar-gambar lain. Nah, kalau misalkan di luar negeri tuh posternya tuh kayak misalkan berbentuk kayak ada tangan, kemudian ada pisau, kemudian call 911 kayak gitu, kayak poster-poster yang sebenarnya tulisannya itu nggak banyak, kayak misalkan gambar foto doang seperti itu. Nah, ternyata di situ tuh kayak saya belajar tuh ternyata kalau kompetisi poster AMSA Indonesia itu lebih kompetitif daripada poster yang diadakan di internasional. Karena harusnya kalau bisa menjuarai di AMSA Indonesia itu harusnya kalau kita keluar buat presentasi itu lebih pede karena materi yang kita gunakan di poster itu lebih kompleks gitu daripada yang dibuat oleh AMSA lainnya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya ikut lomba public poster ini selain bisa nambah pengalaman, kita juga bisa banyak belajar ya Kak. Ini dalam kayak dari public poster yang lainnya juga seperti itu. Nambah referensi juga. Oh ya, iya sih Kak. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Nah tadi kan ada yang juara tingkat nasional. Nah itu atau yang tadi di India itu. Kira-kira persiapannya berapa lama ya Kak? Kalau persiapannya sendiri itu kurang lebih 3 bulan ya buat nyiapin materi karena harusnya kan presentasinya itu bareng sama tim ya, namun kan yang diberangkatin cuma 1 orang. Nah jadi perlu kayak konsultasi sama dosen, pokoknya sama dosen yang lain yang ada di universitas. Apakah presentasi ini itu cocok buat nanti saya paparkan di internasional seperti itu. Jadi kayak perlu latihan yang maksimal karena kan participants-nya itu kan nggak cuma dari teman-teman kita sendiri. Jadi kayak wajah AMSA Indonesia itu dilihat gitu loh di seluruh AMSA Laundry seperti itu. Jadi emang kayak butuh waktu lama dibandingkan dengan kalau kita misalkan presentasi di lomba nasional seperti itu. Iya, kan juga namanya internasional, pasti persiapannya lama gitu kan. Ya nih Kak, jadi waktunya kita sudah habis nih Kak ternyata. Dan jadi sesi tanya jawabnya saya tutup sampai di sini. Nah tapi ini sebelum berakhir, mungkin sebelumnya saya juga ingin mengundang kepada Vice Project Officer dari LAT ini, yaitu Intan, untuk memberikan sertifikat kepada Kak Dendi. Pada Intan dipersilahkan. Oke, baik Kak, ini selanjutnya kita foto terlebih dahulu untuk sertifikatnya sebagai bentuk apresiasi kami dan bentuk terima kasih. Baik, selanjutnya silakan di screenshot. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, sudah Kak. Tadi tuh benar-benar bermanfaat banget sih ilmu-ilmunya, dan kami ucapkan terima kasih atas waktu yang udah Kakak sisihkan buat sharing-sharing bareng kami. Terima kasih, selamat siang Kak Dendi. Ya, terima kasih semuanya. Nah, terima kasih banyak Kak atas ilmunya. Nah, jadi sebagai penutup nih, akan saya sampaikan terlebih dahulu kesimpulan untuk sesi mengenai public poster pada siang hari ini. Nah, jadi sebenarnya membuat public poster dan memenangkan lomba public poster itu juga nggak sesusah yang dibayangkan. Jadi dan manfaat dari pembuat public poster ini ada banyak loh, mulai dari kayak sebagai motivasi untuk kita juga, terus peringatan pada masyarakat, terus juga bisa menambah pengalaman kreatif kita. Nah, public poster ini juga berbeda dengan poster ilmiah. Kalau public poster itu lebih ke menonjolkan kata atau kalimat yang persuasif dan juga tentunya penampilannya lebih menarik nih. Dan juga dia itu bukan merupakan poster ilmiah.
Nah, dan ada beberapa peraturan dari membuat public poster, seperti fokus pada konten dan juga harus diseimbangkan antara gambar, tulisan, dan lain-lain. Dan dalam membuat public poster dibagi menjadi 3 tahap, mulai dari pre-production, terus memilih tim, dan sebagainya. Lalu juga production, dari membuat sketsa, desain, dan lain-lain, serta juga yang terakhir post-production-nya, mempromosikan poster di sosial media, atau presentasi dari public posternya itu. Dan juga dalam public poster ini, itu juga mempunyai elemen atau bagian penting nih, mulai dari seperti judul, terus introduction-nya, epidemiologinya, gejalanya, serta yang paling penting adalah penyelesaiannya. Nah, jangan lupa untuk mempresentasikan hasil karya kita pada lomba, itu juga kita bisa membuat bahan presentasinya terlebih dahulu, berlatih bersama rekan satu tim, dan juga menggali kemungkinan adanya pertanyaan dari juri-juri. Nah, jadi sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Wah, nggak terasa banyak banget nih, Kak. Kita menambah ilmu. Tapi sayangnya sesi materi yang kedua ini sudah berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Dendi yang sudah bersedia untuk hadir dan membagikan ilmu dan pengalamannya untuk kita semua. Dan saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Saya juga berharap dengan berakhirnya sesi ini bisa meningkatkan minat dan kemauan para peserta untuk berkreasi lagi dan menuangkan ilmunya dalam public poster khususnya. Nah, kalau begitu untuk acara selanjutnya akan saya kembalikan ke MC. Terima kasih Kak Dendi. Terima kasih.